kesimpulan saya. Ustadz-ustadz yang dituduh radikalnya adalah ustadz yang tidak setuju dengan rezim yang berkuasa saat ini. Coba kalau saya besok dukung Pak Jokowi kayak Ali Muchtar, insya Allah saya terkenal lagi. Tapi nggak akan saya lakukan. Buat apa itu? Kami ulama lurus saja. Siapa yang akan dipilih? Yang soleh. Tadi kan ceramah saya sih bilang, siapa yang dipilih? Pilih yang soleh. Yang soleh itu menurut saya, menurut Bapak ini, menurut Bang Karni. Kalau menurut Bang Karni tidak soleh, tak usah dipilih. Di mana salah pernyataan saya? Pilihlah presiden yang soleh, pilihlah DPR yang soleh. Di mana salahnya? Masa saya harus bilang pilihlah DPR, terserah, mau yang bejat, mau yang soleh silakan, mau yang homoseks silakan? Nggak mungkin dong. Sebagai penceramah, mesti saya bilang sebagai penceramah, pilihlah pemimpin yang soleh, pilihlah DPR yang soleh. Kalau DPR ngaku Islam piara anjing, nggak usah dipilih. Kalau kan hak saya. Kan hak saya, calon DPR piara anjing ngaku Islam, saya nggak mau pilih. Itu hak saya. Terus saya dibilang ekstrim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja lah saya bilang. Terima kasih Bang Karni. Baik. Bisa nggak menyajikan bahwa radikal itu sebuah kejahatan? Yang tidak boleh itu, paham radikalisme ini kemudian mencuat menjadi hal-hal yang berurusan dengan negara. Itulah yang kemudian kita harus bedakan antara mengkritik pemerintah dengan melawan negara. Melawan pemerintah dengan melawan negara. Mengkritik pemerintah itu tidak sama dengan melawan negara. Melawan pemerintah tidak sama dengan memberontak negara. Kalau memberontak negara pidana, dan saya sama Cak Slamet serta yang ada di ruangan ini pertama kali kita. Jadi mereka yang punya ide memeras Pancasila menjadi Ekasila atau Trisila, itulah yang disebut makar, itulah yang disebut melawan negara. Jangan dibalik-balik. Penceramah disebut sebagai melakukan radikalisme kemudian dilarang, dan itu melanggar asas legalitas. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, jihad itu adalah untuk menghadapi musuh. Bukan jihad itu adalah untuk mengganggu kedamaian. Keliru sekali. Cuma sekaligus kita harus hati-hati. Ada orang menyamakan jihad, ajaran jihad adalah ajaran radikal. Keliru juga. Dia mau menfitnah umat Islam. Keliru juga, saudara. Jihad itu bukan ajaran radikal, tapi jihad itu adalah memerangi radikal. Ingat baik-baik, saya ulangi lagi ya. Jihad itu bukan ajaran radikal, tapi jihad itu adalah memberantas radikal. Siapapun yang berbuat radikal harus kita berantas, tidak boleh. Nabi itu rahmatan lil alamin, bukan menjadi radikal, tidak. Diperintahkan Allah jihad, kenapa? Menghadapi orang-orang musyrik yang radikal saat itu. Islam dan non-Islam yang dulu kita kenal ada dikotomi santri abangan, yang kemudian sudah cair sebenarnya sejak tahun 90-an, sama dengan munculnya ijmi, muncul neo-neo santri. Tetapi segera setelah reformasi dikotomi ini muncul. Jadi yang Islam bukan berarti beragama Islam dan yang lain non-Muslim. Karena yang seberang sana juga Muslim. Iya, banyak Muslim juga biasanya. Kadang-kala Muslim yang taat gitu. Tapi ideologi politiknya bukan kepada kepentingan umat Islam. Apalah ya, sebut nasionalis, sosialis, bahkan mungkin juga komunis. Atau sekuler, liberal, lain sebagainya ya. Nah ini yang terjadi. Kebetulan segera setelah kami atau Majelis Wali Amanat yang kemarin itu terbentuk, ada pemilihan rektor 2 bulan sebelumnya, dan saya mengendus sebagai pengamat politik sebagai guru besar politik Islam di FISIP UIN Jakarta. Wah, kok jadi begini ya. Saya sebenarnya tidak nyaman dalam suasana seperti itu, karena sudah selama ini berupaya berada pada posisi lintas ya. Saya mendirikan beberapa organisasi dan gerakan lintas agama, suku, profesi, gender, dan lain sebagainya. Apa pemilihan rektor juga diwarnai pertarungan ideologis? Sangat sekali. Namun saya tahu diri sebagai orang luar, saya datang dari universitas lain, berada di situ, saya berjanji untuk tidak ikut terlibat. Tapi mungkin ya kehadiran saya juga ya
mungkin ditengarai atau dianggap nanti akan ikut terlibat dalam pemilihan rektor ITB. Kan udah Sudah selesai nih. udah selesai. Sudah terpilih. Tapi ini ramainya kan. Nah, waktu itu ya ada pernyataan saya yang dipersoalkan. Ini sebelum pemilihan rektor. Ya, ketika ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil Pilpres, saya membuat pernyataan dengan penuh kesadaran dan dapat saya pertanggungjawabkan baik secara moral dan secara akademik, dan juga ada niat untuk ya semacam mendamaikan, walaupun saya juga punya sikap gitu. Itu beredar luas, yang intinya sebagai hasil Mahkamah Konstitusi maka kita harus menerima, itulah sikap taat konstitusi. Tapi kalau ada warga masyarakat mempersoalkan karena ada dugaan kecurangan, ketidakadilan, itulah hak. Dituding penceramah radikal, UAS tangkap saja. Ustadz Abdul Somad atau UAS merespon beredarnya daftar penceramah radikal yang viral di media sosial. Seperti diketahui, UAS termasuk salah satu ustadz yang dituding radikal dalam daftar tersebut. Ini perlu diklarifikasi resmi atau tidak, dibuatlah hendaknya definisi apa dan siapa yang radikal itu. Orang yang termasuk kategori radikal penuhi syarat atau tidak. Kalau tidak itu iklan gratis, masyarakat yang nggak tahu awalnya malah cari-cari. Apalagi bila daftar penceramah dikeluarkan sebelum Ramadan. Kata penceramah asal Pekanbaru itu dikutip dari Hops ID, jaringansuara.com pada Rabu 9 Maret. Menurut UAS tidak ada yang radikal dari nama-nama ustadz yang beredar. Sampai hari ini belum pernah menemukan yang tolak dasar negara Pancasila. Kalau ada yang terbukti demikian, ya tangkap saja, karena itu kan jadi fitnah, katanya. UAS mengingatkan kepada publik untuk cerdas merespon informasi yang beredar, jangan sampai merespon informasi dengan mata rabun. Dengan kata lain, menelan bulat-bulat tanpa mengecek kebenarannya. Bisa nggak menyajikan bahwa radikal itu sebuah kejahatan? Yang tidak boleh itu, paham radikalisme ini kemudian mencuat menjadi hal-hal yang berurusan dengan negara. Itulah yang kemudian kita harus bedakan antara mengkritik pemerintah dengan melawan negara. Melawan pemerintah dengan melawan negara. Mengkritik pemerintah itu tidak sama dengan melawan negara. Melawan pemerintah tidak sama dengan memberontak negara. Kalau memberontak negara pidana, dan saya sama Cak Slamet serta yang ada di ruangan ini pertama kali kita. Jadi mereka yang punya ide memeras Pancasila menjadi Ekasila atau Trisila, itulah yang disebut makar, itulah yang disebut melawan negara. Jangan dibalik-balik, penceramah disebut sebagai melakukan radikalisme kemudian dilarang, dan itu melanggar asas legalitas. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, Jihad itu adalah untuk menghadapi musuh. Bukan jihad itu adalah untuk mengganggu kedamaian. Keliru sekali. Cuma sekaligus kita harus hati-hati. Ada orang menyamakan jihad, ajaran jihad adalah ajaran radikal. Keliru juga. Dia mau menfitnah umat Islam. Keliru juga, saudara. Jihad itu bukan ajaran radikal, tapi jihad itu adalah memerangi radikal.